Halo teman-teman semuanya, kita balik lagi di channel Kompetensi Hidup. Dan untuk malam ini kita berkesempatan untuk kumpul-kumpul bareng keluarga ya, sambil menikmati hidangan di rumah makan Omah Daren. Ya, malam ini mau ngobrol-ngobrol santai sih, mungkin tanya-tanya dari anak ke orang tua. Mumpung ketemu nah. Karena ya ayo lanjut, nggak apa-apa. Iya. Jangan sambil santai aja. Nah, mau tanya atau mau ditanya? Kan sekarang gitu, mau tanya atau mau ditanya ya, Pak? Dia sedang berusaha menyantaikan dirinya. Menyantaikan diri yang grogi. Nanti dibantu ya, cuy. Ini loh. Ya, apa sih? Mama sama papa tuh udah pernikahan udah berapa tahun? 31. 31 tahun ya? Hampir. Dan 30. 30. Dari tahun 92 kan? 2 September 1992. Ya. September 92. Sudah. Ya, umur kita berarti sudah tua ya, Pak? Enggak, itu sih poinnya. Nah, ya. Poinnya bukan tentang Baiklah. tuanya. Oh, baiklah. Poinnya mungkin kayak apa ya? Kayak kepo karena Boleh. ya sebagai anak kan pasti mencontoh dari orang tuanya gitu. Ya. Maksudnya bercermin dari orang tua gitu. Apa ya? Sama aja tentang apa, untuk apa dan bagaimana. Menjalani rumah tangga selama 30 kurang lebih hampir 31 tahun itu pasti udah mengalami manis dan pahit perjalanan. Ya. Semua orang seperti itu, Vi. Manis pahit perjalanan itu bagian dari gelombang kehidupan. Bagian dari cokro manggilingan. Cokro manggilingan. Sama dengan berputarnya bumi itu terang gelap. Silih berganti. Itulah dinamika. Jadi hidup bersama antara dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Ya kan? Pasti seperti itulah. Beda dengan dinamika kalian sebagai atau kita sebagai satu keluarga, ini boleh dikatakan ya susah seneng bareng gitu kan. Nah, boleh mungkin yang ya seperti inilah yang sebetulnya diharapkan dari sebuah bentukan baru sebuah keluarga. Adalah susah senang yang dirasakan bersama. Dirasakan ya, bersama. Kalau di Titip Puspa itu kan ke gurun kau ikut, ke kutub engkau turut. Panas teriknya gurun pun ikut, dinginnya kutub pun turut. Tidak digambarkan dalam susah senang, tapi memang mungkin pengibaratan itu tepat juga karena yang ada itu hanya panasnya siang, dinginnya malam. Malam itu apa ya? Sebetulnya kalau kita memaknai malam dan siang ini dalam rotasi kehidupan, maka sebetulnya kalau kita bisa di atas keduanya itu, maka sebetulnya kita sudah mampu. Hanya sekarang bangunan kedekatan yang baru dibangun ini apakah betul seperti itu? Kan gitu ya. Karena yang senyatanya kan kita hadapi adalah siang dan malam. Nah,
dalam bertikainya dia siang dan malam ini terdapat tanda-tanda kan gitu. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berakal ya. Kalau di dalam Quran dikatakan bagi orang yang berakal. Nah, bagi orang yang berakal itu artinya kalau kita mau mengkaji, silakan monggo Mas. Iya, Mas. Kalau kita mau mengkaji hidup Chicken ini wings. di dalam French fries. ya ini French friesnya dua kan. chicken wings. Sama ini Udah. oh pas di sini. Oke, makasih ya Mas. Oke. Oh ya. Jadi sebetulnya yang perlu kita jawab adalah sudah bersediakah kita? Hidup bersama itu artinya ya menempuh siang dan malam itu. Dan siang dan malam itu ada dua juga, mau dikaji atau mau ditempuh dengan menggunakan suasana hati. Kadang kalau susah terus mengeluh, kalau senang ya kemudian wah apa namanya terlalu gembira. Kalau yang seperti itu saja maka nanti hidup itu akan penuh ini dong, akan penuh warna-warni rasa. Nah ini belum tentu loh bisa diwengku, belum tentu bisa dibopong oleh dua anak manusia ini, ya kan? Tapi kalau kita yakin bahwa ini sudah bisa mampu bopong bersama. Kalau dalam pernikahan itu ada pisang sanggan. Kalau ini mampu disangga bersama, maka itu artinya sudah sahlah. Nah, ini tidak tentang prosesi itu, ini tentang filosofi dari suatu pernikahan. Apalagi yang mau ditanya? Terus tadi berarti mungkin kunci untuk melewati Rotasi dinamika kehidupan, atau ya. rotasi dari kehidupan yang akan dijalani bersama itu seperti apa kuncinya? Nah, kuncinya bersepakat atau enggak? Bersepakat ya. Sambil makan ya. Sambil makan ya. Sambil makan. Bersepakat atau tidak? Ya, ya. Ada yang disandari dan ada yang menyandari. Itu sudah apa? Mau nggak? Itu sepakat itu tadi. Percaya. Kalau dulu Papa itu dealnya begini, kamu mau nggak ikut arah yang ku tempuh gitu? Ternyata mama ini mau. Nah itu deal awal itu kayak kelihatannya itu, apakah itu ada prosesinya? Enggak. Itu adalah deal dari kebatinan masing-masing gitu loh. Maunya itu bukan mama terus jawab mau. Ya mau enggak, tapi Dalam lakunya. Dalam lakunya. dalam lakunya itu Menunjukkan. Nah, jadi di sini itu tidak bisa dikarang-karang. Tiap pasangan tuh beda-beda. Ada yang cara bersepakatnya seperti apa. Ya. Tapi yang jelas, kalau ditanya kunci adalah sepakat enggak untuk menempuh jalan itu bersama-sama. Nah, kalau kemudian kunci lagi, ada lagi, Vi. Itu kunci yang kita bangun. Terus di antara kunci yang kita bangun secara narasi, meskipun narasinya itu masih narasi yang tidak suara, Tidak tersurat gitu tidak ya. tersurat. Ya. Tapi ada lagi dari kedalaman itu, kenapa narasi itu muncul? Itu ada semacam apa ya? Pada saat itu ada semacam, oh kayaknya aku untuk dengan dia ini saya akan bertanya ini gitu. Nah, inilah yang sebetulnya yang dipertemukan adalah tanya dan jawab ini tadi sebetulnya. Sensasi apa? Sensasi yang muncul adalah kenapa ada pertanyaan ini dan jawaban ini. Nah, nanti setelah kita berjalan, baru kita ketemu kenapa sih dulu kok kita bertanya hal itu. Karena ternyata pertemuan ini pertemuan yang disebut titah gitu. Nah, titah itu maksudnya apa? Ya dipertemukan oleh alam, Ya. ya kan?
Dan dipertemukan oleh alam ini adalah sesuatu yang dalam hukum alam itu pasti jadinya. Ya, ya. Nah pasti itu adalah jodoh itu tadi. Tapi bukan berarti arti kata jodoh itu kemudian harus jodoh dalam hitungan, tapi dalam kebatinan. Ya. Ya, seperti itu. Udah gitu tuh memang sejak awal tuh memang tidak pernah tidak mempunyai apa namanya tidak mempunyai cita-cita harus kaya itu loh, yang biasa yang wajar dicita-citakan oleh semua pasangan ya. Itu mama sama papa tuh tidak pernah berangan-angan seperti itu ya Pak? Gimana Mama tuh? Saya pada saat itu Mungkin narasinya beda, tapi maksudnya narasinya sama. beda, tapi kayaknya itu pertanyaan yang mau dicanangkan ya, bukan diangankan. Kalau angan itu kan kayak nggak ada alurnya. Ya. Tapi kalau dicanangkan itu ada alurnya. Itu adalah tentang anak sebetulnya kalau aku tuh. Jadi kayaknya itu nanti kita akan punya anak ya kan. Jadi Seperti itu. pandangan di masa depan bahwa aku akan Punya punya anak bersama dia itu Iya, ada gitu sudah ya. ada. Sudah ada. Nah sensasi tentang punya anak ini juga kemudian rasa ini akan bersinergi untuk menjawab sebetulnya. Jadi kita itu nanti akan saling bantu menjawab sebetulnya. Jadi ada pertanyaan dalam hati tanpa sengaja terjawab gitu. Tanpa ada saling bantu menjawab. Karena kan pertanyaan itu tidak lebar sekali, rentang dari antara pertanyaan dan jawaban. Kan ada kadang-kadang tuh pertanyaannya terlalu lama terjawab misalnya, ya kan. Nah, kami itu kayak nggak lama gitu loh. Oh, langsung tek-tek. Jadi Udah. bukan tek-tek sih, tapi kayaknya kalau aku bertanya ini dia akan jawabannya sesuai dengan jawabanku. Nah ini loh, ini mungkin jodoh itu seperti itu. Jadi gini, misalnya ini ya, teh ini akan berbicara kepada gula. Kita bisa bersatu kan? Nah, bisa gitu. Nah, maka dia dalam bersatunya itu otomatis. Tapi otomatis ini kalau dalam diri manusia itu ada tanya jawab yang juga otomatis. Seperti berpadu di dalam tanya dan jawab itu. Iya, iya. Seperti sudah apa ya kalau disebut tuh antara pertanyaan tuh jawabannya sebenarnya sudah ada di sana. Jadi kayak kita tuh cuma nyocokin gitu loh. Nah, Ya, ada lah oke. kan gitu. Iya, 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 iya. Seperti itu. Ini ruangan loh ya, ruang pertemuan dua hati ya. Kalau pertemuan kolaborasi, aduh kita besok gini ya, itu kan beda. Yang direncanakan, Yang direncanakan. Tapi kan. dialog-dialog ketemu itu meskipun diwarnai dengan berbagai keindahan-keindahan atas pertemuan itu sendiri, tapi tetap ada yang mau step yang mau papa tanya dan tunggu jawabannya itu ada. Dan ketika itu kemudian oh tenan toh, nah gitu, maka seolah-olah utuh gitu. Iya. 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3, tapi setengah di diriku, setengah di dirinya. Ketemu enggak nanti tuh? Gitu. Begitu kan, mama itu kan ekstrovert. Ya. Kalau mama ketemu sama ekstrovert ya bebas. Nah mama ada kendalinya adalah papa yang introvert. Iya. Mama kan nggak introvert. Jadi kalau manakala mama itu berlebihan dalam bersikap, itu terus kelingan papa ini mama terus iso lerem ngono lho, paling ora ki nduk dadi lerem ngono lho. Pertanyaannya itu sudah terjadi. Maksudnya pertanyaannya itu sudah terjadi sejak awal bertemu atau setelah Menjalin. lama gitu. Enggak, Sudah sejak awal bertemu, pengendalinya papa, nek mama. Lah, papa karena papa introvert, papa jadi agak lebih bisa ngobrol lah, istilah kalian ngobrol. Nah, itu setelah juga ini bergabung. Jadi kalau boleh mengeluarkan kunci, tapi ini kan kunci pribadi ya. Ya. Bukan mesti berlaku pada diri kalian. Ya. Maka caraku membuktikan ketepatan sasaran itu
Ibarat Arjuna itu mau memanah itu tepat nggak gitu ya. Itu ada pada saya ini akan diterima atau enggak. Ya. Sebetulnya Papa itu juga bukan orang yang mudah diterima orang lain. Oh memang. Ya itu. Mama tuh udah tahu. Tapi kan justru dengan itu akan membawa pada titik siapa sih yang bisa menerimaku, yang gitu ya. Tapi itu bukan pertanyaan yang ringan-ringan. Tapi kata hati ini siapa tuh yang mampu menangkapnya. Memang Mama juga tidak begitu cerdasnya untuk menangkap semua kata hatiku. Tetapi kok aku tuh kok nyaman ya di ruang bicara ini. Karena didengarkan dan Ya, itu yang mau bilang. Mama itu dulu juga nggak gampang loh menangkap pembicaraan Papa. Bagi Mama itu Papa juga tingkat tinggi. Bagi Mama. Hanya waktu itu Mama kuncinya cuma satu. Bener kata Papa, tak dengerin karena aku nggak mampu untuk, ya jelas nggak mampu untuk apa namanya, Langsung bisa paham apa yang diinginkan. nggak mampu gitu ya. untuk mengimbangi apa yang Papa bicarakan. Akhirnya tak dengerin apa yang Papa baru tahu. bicarakan. Jadi nggak mampunya bukan karena bodoh, bukan. Tapi kok beda ya cara penyampaiannya, gitu loh. Kok beda cara penyampaiannya dengan orang-orang lain, gitu loh. Jadi kalau di dalam bahasa ilmu sel, maka sesuatu yang spesifik itu akan ditangkap oleh sesuatu spesifik juga. Itu kan begitu. Nah, spesifiknya kita tuh yang kita cari. Tapi ini masih nanti takut kita. Jangan-jangan nggak tepat itu. Mungkin bisa jadi ada ketakutan. Nah, kenapa Papa dengan Mama itu, Papa kok enggak takut? Karena yaitu sejarah. Dan jadi Mak Comblang itu yang membuat nggak takut. Jadi aku terbuka kedokku secara tanpa sengaja. Jadi dia adalah kenetralitas yang akhirnya catatan yang ada itu adalah, oh, kok malah ini yang menampung diriku kan begitu. Jadi seperti itu. Sebelum Mama nampung pun, Mama itu sudah memperhatikan Papa. Nggak tahu juga kenapa Mama itu ngapain juga, kayak kurang kerjaan aja memperhatikan orang yang sudah punya pacar. Waktu itu. Tapi itu nggak bisa terelakkan gitu loh. Ya. Nggak bisa terelakkan. Mama udah tahu Papa udah punya pacar. Tapi setiap Mama inget Papa atau ketemu Papa, itu pasti aku tuh langsung memperhatikan. Contohnya gini, misalnya pulang kuliah, Mama turun dari tempat ruang kuliah, Papa tuh sudah ada di bawah sama teman-temannya kan. Kadang-kadang ya ada dari pikiranku adalah, Mas Beni wis mampu jurung ya, gitu loh. Kan aneh toh. Kayak gitu itu. Kok sudah berada di situ padahal beliau tuh koas kalau nggak salah. Nah, seperti itu kan hal yang aneh ya. Dicontohkan ini adalah sesuatu yang extraordinary ya dalam konteks jodoh yang sudah Ada sensasi dejavu gitu. Ya, sensasi dejavu. Jadi tidak bisa diberlakukan semua. Tapi kalau kita mau membahasakan dalam konteks yang lebih universal, maka sensasi-sensasi itu tadi, pertama alam itu mendorong atau memandu untuk kita bertemu dalam netralitas, tidak bertemu dalam kepentingan yang mendebarkan gitu. Itu yang terjadi. Nah, dalam netralitas itulah kemurnian itu kemudian muncul dalam sebuah kebebasan. Nah, untuk kemudian setelah deal, itu sebenarnya produk dari deal itu sudah ada teasernya dulu gitu. Sudah ada teaser yang tanpa sengaja terbentuk. Nah, kan ada beberapa orang itu yang produk dari Mak Comblang itu ya. Produk Mak Comblang seperti itu. Tapi mungkin kalau ini mau diuniversalkan, jangan ragu untuk jujur. Karena kalau kita ragu untuk jujur, kita sedang membawa suatu tidak netral.
Ya, ya. Iya kan? Kayak mengganjal. Nah, dengan jujur inilah nanti akan ketemu. Sehingga proses mempersiapkan pernikahan itu bagi saya itu malah lebih awal. Karena sudah bayangan tentang anak tadi loh, kok sensasi kok sampai Dua-duanya itu sudah tekan anak. nggak tahu, dua-duanya mama senang juga. Nah, seperti itu. Sehingga bagi kita itu pernikahan itu soal waktu saja. Nah, waktu kita waktu itu ya masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Ya, ya. Ada hal yang harus ditolerir dulu. Iya, Gitu. enggak, Nah, enggak. bagi kita karena sudah ada deal, apa masalahnya? Kan soal waktu, gitu loh. Iya. Tapi deal itu memang kemudian terbentuk dalam skala yang lebih luas. Misalnya pada saat itu yang Suradiman itu, pokoknya kalau kamu mau jalan berdua harus apa? Orang tuanya Beni itu untuk supaya ketemu dulu. Nah, ternyata ada sebuah jawaban yang baru Papa ingat itu. Mama kemarin 2 hari yang lalu itu. Mama tuh khawatir. Kok waktu itu Mama berdebar dengan pertanyaan berat itu, permintaan berat. Nah, kok jawabanku tuh, kalau itu saja lah ternyata Gampang sebetulnya. katanya gitu, mama tuh langsung Gampang itu kan artinya, gampang itu artinya hal itu tidak sulit untuk diwujudkan. Gitu. Iya. Karena berarti kan antara dua orang tua ini juga secara sudah lalu ada dealnya. Dan serta-merta kemudian waktu itu yang Kakung dan Putri itu datang. Jadi nggak rasa ada protokoler yang begitu ribet, tapi dipandu oleh sebuah deal gitu. Dan ini tidak ada ini loh, tidak ada tekanan kita ke orang tua, enggak. Cuman tuntutan kebutuhan saat itu, karena waktu itu mau ke Surabaya. Bukan wisuda, belum. Mau ke Surabaya. Jadi kita ini cukup lama juga, tapi lamanya tuh bukan lama yang dilama-lamain, bukan. Dicepet-cepetin, bukan. Dinikmati aja gitu loh. Kalau Bapak Ibu Muntilan diminta untuk kesehatan itu memang Bapak pas mau sumpahan. Oh, mau sumpahan? Kalau yang pas mau ke Surabaya, Aku yang sowan ya. Bapak yang Ya, sowan. saya yang sowan. kita mau ke Surabaya. Nah, yang sumpahan itu karena itu ada protokoler maka di Karena mama harus ikut dalam sumpahan, kalau bagi Eyang kan, wah ini sudah. Jadi saya rasa ikuti, kita Mama. bicara seperti ini bukan tentang umur, bukan tentang desakan apa, tapi tentang bahwa secara alamiah kita mengenal. Betulkah ini titah untukku gitu loh. Tidak mesti suasana perjodohan itu jodoh loh. Bisa saja titah. Karena kita punya rasa itu beda. Misalnya rasanya ini aku perintah untuk aku harus mendampinginya gitu. Misalnya loh ya, seseorang dengan seseorang loh, ini bukan loh. Terus nanti ada yang berwarna lain lagi. Aku harus apa begitu kan. Jadi warna pertemuan bisa berbeda-beda, misi visinya itu juga bisa beda-beda tiap pasangan, ya kan. Tetapi yang sama adalah bahwa itu dipertemukan, bukan sebuah usaha-usaha untuk memaksakan sebuah pertemuan, gitu loh. Maka yang disebut dipertemukan itu tadi harus kita kenali. Coba tanya dan jawab ini sudah klop enggak dengan alamnya? Apakah harus 100%? Ya tidak, kan itu menyangkut keutuhan ilmu kita masing-masing loh, ya toh? Iya. Bukan mesti jawab 100%, tapi pertanyaan-pertanyaan mendasar itu deal gitu loh. Pertanyaan mendasar tentang apa? Ya tentang, ini kalau misalnya ya, ini belum kejawab 100%, tapi nanti seiring waktu akan terjawab, itu kan bisa. Ya. Terus ini kan, ini belum bisa kita wujudkan, nanti seiring waktu ada sebuah keyakinan bahwa kalau misalnya ini jeruk, ada gula di sini, ya jeruk dulu atau tergantung titahnya, mau ada yang pesan teh jadi teh, ada yang pesan jeruk ya jeruk ketemukan dengan gula, kan begitu. Jadi alamiahnya seperti itulah kira-kira. Tepung bisa jadi dengan ini jadi bakwan, bisa jadi ini.
Ini semua tergantung dari visi misi. Nah, kalau visi misi sudah dikenali, maka keutuhan pun sudah mulai terbentuk. Gitu. Jadi yang penting itu jangan pertemuan dua hati dimanai pertemuan dua sosok. Itu nanti kita kaget. Ini pernikahan ini adalah pengenalan diri kita dan pengenalan diri yang sebetulnya kita semua itu ya, itu mampu kok, Vi. Jangan anggap itu harus berilmu tinggi untuk menemukan batin kita sendiri gitu loh. Cuman kita itu kadang-kadang tuh takut kalau mau mengungkapkan ini nanti, gitu loh. Nah, ruang itu di kita itu sudah tercipta dalam sebuah kebebasan. Maksudnya kebebasan tuh gini loh, tidak ada pemaksaan kehendak. Tapi memang dealnya Papa itu kamu mau tak rengkuh gitu loh. Itu memang deal, berarti kamu manut saya. Itu kan satu apa ya? Satu deal yang dia sendiri setuju kan. Ayo, yang mau nyalahkan siapa? Apapun bentuknya pertemuan itu, kalau sudah deal, dealnya itu deal secara hati, secara pemahaman akan diri, bukan ragawi, maka itu verifikasinya tidak terlalu jelimet sebetulnya. Ya kan kalau ya kan kalian sendiri juga mengikuti apa yang sudah kami tempuh, ya kan? Ada bersama dalam semua. Jadi kalian pasti akan tahu juga buktinya bahwa papa mau merengkuh mama dan mama mau direngkuh kan sudah kalian juga sudah lihat sendiri, ya kan. Dalam keadaan apapun kita, perjalanan hidup kita yang seperti itu, pengalaman kemarin kan toh mama juga tetap ikutin apa yang papa jalani, ya kan. Nah, itu salah satu sebenarnya bukanlah sekedar janji, tapi itu betul-betul ngelakoni gitu. Nah, makanya kalian ya mempersiapkan untuk bagaimana kesepakatan itu kalian miliki dengan kalian punya calon-calon sendiri. Apakah ada kesepakatan yang bagaimana bentuknya? Kemudian maksudnya Papa tadi yang tidak harus berilmu tinggi, itu bukan lalu kalian terus tanpa dasar juga. Tapi kan Mama yakin selama ini juga kalian sudah mengikuti apa yang kami jalani. Jadi ya itu sudah menjadi ilmu bagi kalian, ya toh. Nah, bisa mau tadi no pedoman paling dasar ya, bukan pedoman tapi dasar landasan. Karena pedoman itu kan mungkin masih pedoman itu istilahnya yang masih berjalan, ya kan. Karena yang memberi pedoman paling tidak kan panternya jelas Papa, ya kan. Ya kan seperti itu ya Pak. Ya, nah tentang apa tadi? Tentang tidak perlu ilmu tinggi itu begini maksudnya. Ketika kita mau makan, maka sensasi itu sebenarnya sudah kita rasakan duluan, ya kan? Nah, sebetulnya pada dasarnya manusia itu punya mekanisme yang sama. Ada kehendak dan ada jawaban. Artinya jawaban ini sesuai dengan kehendak. Tetapi bagaimana kita memurnikan kehendak kita itu loh. Apalagi dalam soal perjodohan. Kalau kita tidak mampu memurnikan kehendak kita, nanti kamu sudah punya apa? Jeruk anget, lihat ini, ya, soalnya kamu tidak punya patokan. Padahal waktu kamu melihat jeruk anget ini kan ada hal yang sudah ada di dalam dirimu kan. Nah itu loh. Itu kan ini dulu baru ada jeruk anget. Nah, Papa juga begitu. Ada ini ya karena itu. Nah, berarti ada kesepakatan antara air minum jenis ini dengan diri Papa sendiri. Ya kan? Nah, tapi kalau kita tuh kehendaknya masih kacau, kita nanti ada jeruk anget, ya. Nah, tidak punya satu kepastian di dalam kehendak diri. Nah, itu yang seperti itu nanti
kita akan terombang-ambing juga. Jadi keutuhan dan kekokohan itu sebenarnya sudah ada. Kalau bahasa anunya ya tidak kokoh-kokoh amat sih, tapi lungguh gitu loh. Lungguh, jadi kelungguhan gitu sono. Meskipun mama papa mungkin dulu juga belum paham ya Pak? Belum paham, tapi karena kita tertolong oleh keadaan tadi itu, kita masuk di dalam bertemu dalam kemurnian dan kebutuhan yang jujur adanya. Tapi bukan aku mengagungkan kejujuran, ini hanya kenyataannya begitu. Nah, hari ini godaan itu begitu banyak. Jadi visi misi kita itu kadang rancu. Jadi coba dimurnikan kembali visi misi kita. Jangan kayak orang, makanya Papa bilang tadi, ini tidak tentang umur, tidak tentang dikejar waktu, tidak tentang dikejar dunia. Ini adalah kehendak diri. Dan kehendak diri itu tidak bisa diatur-atur oleh orang lain. Iya. Nah, kehendak diri yang tidak mau diatur itu ya kemudian kitalah yang bertanggung jawab. Dengan memurnikan kehendak kita. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti kita akan menjumpai struktur yang kita ingin pertemukan gitu loh. Kalau hanya sekedar bertemu sosok saja. Jadi nanti kalau bertemu sosok ini nanti berarti kita tidak tidak sedang bersepakat tentang hal-hal yang akan kita tempuh di dalam rotasi kehidupan. Jadi yang ada adalah justru kita akan saling menyalahkan, bisa jadi. Kenapa kok begini? Ayo, karena ekspektasi kita itu beda. Sebenarnya itu semua itu dari niat itu tadi, dari visi misi. Kita sekarang kenyataannya bukan orang yang kaya berkelebihan, tapi cukup. Nah, tapi ini kok kemudian bisa membuahkan suatu kestabilan atau kekuatan yang lebih kuat lagi secara kebatinan, ya karena memang yang kita cari itu, sehingga ya itulah nanti kembalinya ke situ, karena kita sudah memang betul-betul di jalur yang sudah disepakati di awal itu.